لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تبقى الغايات عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Sahabat kalian umroh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tepat pada hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah di channel Taknur Serpong Mutmainah ini kita akan menyapa sahabat dalam program eksklusif kita yang kita sebut dengan Khazanah Keilmuan. Yang insyaallah di pertemuan pada kesempatan hari ini kita akan membahas bersama saya, tentunya Ustaz Muhammad Fazlur Rahman Ansor. Kita akan mengkaji tentang kalamullah atau perkataan Allah yang sudah kita kenal dengan sebutan Al-Qur'anul Karim. Dan pasti akan banyak keilmuan yang akan kita dapatkan dalam program ini dengan ustadz-ustadz yang lain yang akan membimbing kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan ilmu. Baik sahabat kalian umroh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Al-Qur'an adalah berbicara tentang Allah itu sendiri. Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'anul Karim. Makanya Al-Qur'an ini disebut dengan wahyu. Ya, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Allah sebutkan Quran ini ketika dititipkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan sebagai wahyu. Wahyu adalah cahaya yang mampu mengubah peradaban dan kehidupan manusia. Makanya Al-Qur'an ini berbeda dengan mukjizat-mukjizat yang lainnya. Kalau kita melihat mukjizat yang diberikan oleh nabi-nabi sebelumnya itu tidak kekal. Hilangnya nabi tersebut, wafatnya nabi tersebut, wafatnya juga atau hilangnya juga mukjizat. Seperti Nabi Musa diberikan mukjizat yang bisa mengubah tongkat menjadi ular, sihir. Tetapi setelah itu Nabi Musa wafat, mukjizat itu pun tidak ada sampai saat ini. Beda dengan Al-Qur'anul Karim, maka Al-Qur'an juga dikatakan dalam definisinya adalah kalamullah, perkataan Allah. Karena sumbernya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam surah Asy-Syu'ara dikatakan wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Qur'an ini diturunkan oleh siapa? Rabbul Izzah, Allah Jalla Jalaluhu. Ya, kepada siapa? Nazala bihi ruhul amin. Diturunkan kepada Jibril alaihi salam ala qalbika litakuna minal munzirin. Tujuannya apa? Dititipkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam apa? Dalam hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada aspek-aspek penting, hal-hal yang penting yang mesti kita ketahui ketika kita ingin belajar Quran. Ada fungsi indera yang harus kita aktifkan ketika menerima Al-Quran itu sendiri. Nanti kita akan bahas. Tetapi sebelumnya insya Allah kita akan mengenal lebih dekat dulu apa itu Al-Quran, sehingga kita mencintai apa yang kita baca. Sahabat kalian Allah yang dimuliakan Allah, Al-Quran kalamullah, perkataan Allah. Jadi kita tahu Al-Quran ini bukan bacaan biasa. Ini perkataan Allah Subhanahu wa taala. Al-Munazzal yang diturunkan oleh Jibril alaihissalam kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari definisi singkat ini, kalamullah, perkataan Allah. Jadi yang kita baca adalah perkataan Allah yang dibawa oleh malaikat yang mulia, Jibril alaihissalam. Karena Jibril mempunyai julukan sebagai Sayyidul Malaikah, pimpinan para malaikat. Kenapa? Karena dia punya tugas yang sangat besar, punya tugas yang mulia, yaitu menurunkan wahyu yang menjadi mukjizat al-khalidah. Al-khalidah yang kekal. Makanya Al-Quran ini adalah salah satu mukjizat yang kekal yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad yang diajarkan kepada umatnya. Maka perkataan Allah yang diturunkan oleh Jibril yang diberikan kepada Nabi Muhammad tujuannya apa? Untuk mengubah peradaban dan kehidupan manusia. Makanya tidak heran ketika kita belajar sejarah diturunkannya Al-Quran, kita juga belajar bagaimana akhlakul karimah mulai dibangun.
Ini luar biasa. Jadi kalau kita berbicara tentang Al-Quranul Karim, maka kita akan berbicara tidak hanya dari aspek baca, menghafal, memahami, tapi bagaimana aspek yang jauh lebih besar, yaitu bagaimana Quran mampu mengubah peradaban. Karena kita ketahui Al-Quran ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad, masyarakat pada saat itu disebut dengan masyarakat jahiliyah. Apa itu jahiliyah? Ya, para ulama mengatakan al-jahiliyah bukan berarti kata jahil atau bodoh, tetapi jahiliyah adalah masyarakat yang tidak punya pedoman dan konsep kehidupan. Maka Al-Quran turun dan Rasulullah mengatakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak. Maka fungsi terbesar Al-Quran adalah memperbaiki akhlak kita, memperbaiki akhlak masyarakat sekitar kita. Maka inilah esensi yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menurunkan Al-Quran kepada sosok yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan tujuan yang mulia adalah menciptakan akhlakul karimah. Sangat menarik topik yang kita bahas ini karena kita berbicara tentang Al-Quran. Nah, secara definisi, secara bahasa Al-Quran adalah kalamullah. Tetapi apakah perkataan ini hanya sebatas bacaan yang hanya bernilai pahala? Karena kita tahu Al-Quran itu adalah pahala ketika dibaca. Beda dengan hadis. Al-Quran, di dalam hadis dikatakan bahwasanya siapa saja orang yang beriman membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya 10 pahala. Dan inilah yang membedakan Al-Quran dengan bacaan-bacaan yang lainnya. Maka tersimpan di dalamnya pahala. Tetapi tidak cukup hanya membaca saja, ada tugas besar yang mesti kita ketahui dan mesti kita lakukan agar esensi dari Al-Quran, yaitu menciptakan akhlakul karimah, menciptakan peradaban yang berakhlak, bisa kita capai. Bagaimana caranya? Insya Allah nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya terkait bagaimana Al-Quran mampu mengubah peradaban seperti Rasulullah SAW mengubah kehidupan manusia minal jahiliyah, minal zulumat ila nur, dari kegelapan menuju kehidupan yang penuh cahaya. Baik sahabat kangen umroh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terus ya nonton dan ikuti channel Ta'nur Serpong Mutmainnah, yang insya Allah saya dan para ustadz-ustadz yang lainnya akan berbagi khazanah keilmuan kepada teman-teman sahabat Ta'nur Serpong yang dimuliakan Allah. Dengan pasti insya Allah ya, dengan keilmuan ini akan memudahkan kita untuk bisa lebih khusyuk lagi. Tentunya bagi sahabat Ta'nur atau sahabat kangen umroh yang ingin berangkat bersama kami, akan membantu insya Allah dalam membimbing ibadah umroh kita nantinya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا